Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Nah sekarang, kalau sudah seperti ini, gak perlu pakai trik-trikan segala. Aku masih belum menyerah kok. Aku masih mencari cara supaya kita berdua bisa menang. So merespon, itu gak mungkin terjadi. Terus tiba-tiba ada burung muncul. Hah, itu kan burung dara. Burung dara terbang ke tengah ring. Tunggu, bulu burung dara ini kan jangan-jangan benar juga. Ini pasti burung dara yang dikirim oleh perguruan Gunung Taluo untuk keadaan darurat. Sepertinya ada surat di kakinya. Kenapa burung ini datang ke sini? Yang mengirim suratnya pasti si Shifu kampret itu, si kakek tua itu. Dia bisa menemukan kita di sini. Wasitnya berkata, karena situasi darurat, sesuai peraturan, kalian berdua diberi waktu untuk menyelesaikan masalah kalian. Tapi kontesnya akan langsung dimulai lagi setelah kalian menyelesaikan masalahnya. Terus ternyata ada surat nih di burungnya. Warna merah. Shifumu menuliskan surat ini dengan darahnya sendiri. Jadi surat ini disebut surat darah. Hah? Surat darah? Ya walaupun aku ngomong kayak gitu, tapi aku mencium aroma saus sambal di surat darah ini. Feiche merespon, ya sudah aku duga. Kita lihat isinya ya. Dari Shifuya nih, karena kita pergi dari perguruan. Oke, jadi ini tuh karena kita pergi dari perguruan, jadi nggak ada yang memimpin perguruannya. Karena hutangnya sangat banyak, perguruannya mengalami krisis finansial. Shifu nggak berani menunjukkan dirinya supaya nggak ditagih hutang. Makanya perguruan bela diri Gunung Taluo sedang kacau balau. Kehancuran perguruan kita sudah ada di depan mata. Dia berharap kita bisa kembali ke perguruan untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Seperti yang kuprediksi. Dasar Shifu kampret, makan tuh karma. Baiklah, pertarungannya akan dimulai kembali. Lanjutkan urusan pentingmu nanti setelah ujian berakhir. Sekarang ujian akan dimulai tiba-tiba. Gak perlu, aku menyerah. Inilah keputusan finalku. Hah? Apa? Tunggu. Jangan menyerah dulu. Sudah kuputuskan, aku akan menyerah. Soalnya aku khawatir dengan keadaan saudara-saudara seperguruanku. Aku harus cepat-cepat kembali dan menyelesaikan masalahnya sebelum perguruanku hancur. Dalam hati Shendiren, walaupun aku gak bisa mendapatkan Mbak Ming, tapi Ming Feichen lumayan berguna juga. Jadi masih gak ada masalah. Dan juga Ming Feichen bisa dipakai untuk mendapatkan bantuan dari perguruan Gunung Taluo. Kalau begitu, sesuai dengan peraturan, Ming Feichen lulus. Mbak Ming, setelah kau selesai dengan urusanmu di perguruan dan kau ingin kembali ke pasukan Liu Shan, aku, Shendiren, akan berjanji untuk menerimamu tanpa dites lagi. Suwon berkata, penguji, tolong kembalikan pedangku yang kau simpan. Karena ini masalah darurat, aku harus cepatnya pergi. Feiche merespon, kau gak perlu buru-buru juga kan? Apalagi aku masih ada ingin memberitahumu sesuatu. Lalu selang berapa lama, perekrutan pasukan Liu Shan babak ketiga sudah selesai. Peserta yang lulus silahkan baris di aula tengah. Akhirnya tesnya selesai juga. Tang Ye dan Su Xiao, seperti yang kuduga, mereka berdua lulus. Kita dapat anggota yang bagus di perekrutan kali ini. Shen Kong berkata, Kak, emang Mbak Ming akan kembali ke pasukan Liu Shan? Tentu saja, setelah istirahat sebentar, aku akan menginterview anggota baru-baru kita. Masih ada lagi? Shendiren melanjutkan, ya bukan tes sih. Aku cuma ingin lebih kenal dengan anggota baru kita. Wakil Ketua Shen, tiba-tiba Wakil Ketua Shen, ada kabar buruk. Wakil Ketua Shen, apa yang terjadi? Kenapa kalian terluka seperti itu? Ini ulah mereka. Mereka menerobos masuk. Penjaga Cilin. Tinggi banget nih cewek, kayak tiang bendera. Buset. Tinggi. BTW, nama cewek ini itu namanya Si Tuo. Dia adalah ketua penjaga Cilin, yaitu saingannya mereka kan. Kemarin kan ada Cilin, Liu Shan, sama satu lagi tuh yang apalah itu, yang itu kerajaan atau istana itulah. Ada 3 kan. Nah ini saingannya salah satunya. Terus penjaga yang ini langsung dicekik sama Si Tuo. Aku benci dikatain tinggi, apalagi kayak tiang bendera. Matilah kau kampret. Lalu Shendiren pun langsung maju. Hentikan, dasar cewek jelek. Akhirnya si Shen yang tomboy itu keluar juga. Maksudnya si Shen yang tomboy keluar juga. Akhirnya penjaga yang tadi pun dilepaskan. Kau sudah menerobos masuk. Kau juga melukai anggotaku. Apa mau kalian penjaga Cilin? Kami cuma melaksanakan perintah dari kekaisaran. Karena kekaisaran membiayai kumpulan orang tua, lemah, sakit, dan bahkan cacat.
Lagi pula Yang Mulia merasa sakit hati karena seluruh pemasukan kekaisaran dipakai untuk membiayai hal yang tidak berguna seperti ini. Karena kebetulan pasukan Liu Shan sedang merekrut anggota baru, jadi kami ditunjuk sebagai pengawas untuk membantu kalian yang tidak berguna ini. Sekarang kalian malah merekrut sekumpulan sampah. Aku jadi merasa marah. Jadi aku akan sedikit membantu mengawasi dan membimbing kalian. Ah, bohong. Kau sudah menuduh kami di depan Yang Mulia. Dan sekarang kau datang ke sini dan mencari gara-gara dengan kami. Walaupun tanpa bukti, kalian melukai anggota kami. Kau pasti nggak menganggap kalau aku dari sini ya? Hah? Apa? Jadi kau ingin mengusir kita, tomboy? Enggak juga. Maksudku, hidup kalian akan berakhir di sini. Hohoho. Kau berani dengan kami. Nih, token dari Yang Mulia. Berarti aku datang ke sini atas nama Yang Mulia. Jadi kau berani menentang perintah Yang Mulia. Hah? Apa? Sesuai dengan perintah Yang Mulia, aku ditunjuk sebagai pengawas. Kami, penjaga kilin, akan mengevaluasi ulang hasil ujiannya. Hah? Itu kan... Dasar Shen Lacur. Akhirnya kau sadar dengan derajatmu. Sekarang kau terlihat gak jauh beda dengan anak haram. Anak haram. Di sini Fei Chen terlihat seperti dia kayak marah gitu. Fei Chen, kau, ini kita sedikit flashback nih. Sekarang kamu terlihat seperti anak haram. Oh, flashback ke masa lalu dari Fei Chen. Dan karena hal itu, Fei Chen mengamuk dan dia langsung mengeluarkan kekuatannya dan terjadi sebuah gempa bumi. Tanahnya bergetar. Hah, apa yang terjadi? Gempa buminya kenceng banget. Hei, Fei Chen, dan Fei Chen langsung pergi, maju menyerang ke arah si Tuo. Tapi pas mau kena, hei Fei Chen, sadarlah. Fei Chen, aku masih dari sini bersamamu. Lalu setelah itu, entah kenapa Fei Chen menggigit pundak dari Ming Suwen. Hah? Dan Fei Chen pun akhirnya sadar. Tadi itu gempa buminya bisa kenceng gitu ya. Suwen berkata, maaf, aku Kau tahu kan, pasukan Liu Shan selalu merekrut anggota yang penakut. Lihat kedua orang itu aja, ketakutan tuh. Tiba-tiba, hei, apa yang kau? Ternyata Shen Yiren, dia langsung maju dan menendang si Tuo. Kelakuanmu tuh emang beneran kayak lacur. Dan rambutnya ditarik, mamam nih. Terus mukanya langsung dihempaskan ke tanah. Hentikanlah semua itu, karena hanya aku yang boleh menghina anggota pasukan Liu Shan. Kau berani memukul anggotaku, berani kau membuat mereka bersujud. Hai, hentikan, saudaraku. Ayo bantu Kapten si Tuo. Tapi di sini langsung dihalangin sama Su Xiao dan juga Tang Ye. Kalian di sini, mereka berdua hanya menatapi para bawahan dari Liu Shan yang semuanya ternyata ketakutan. Kurang ajar. Saudaraku, ayo hajar mereka. Tang Ye dan juga Su Xiao, mereka berdua mulai menghajar prajurit dari si Ciling. Dasar cewek gila. Kau berani memukulku? Tuh, mereka berdua menghajar bawahannya semua. Aku ini sudah ditunjuk jadi pengawas oleh Yang Mulia, dan kau malah menantang perintah kaisar. Menentang perintah kaisar. Turnamen bela diri kekaisaran diadakan untuk memberi kesempatan untuk pasukan Liu Shan. Aku udah bilang kan, kalau kau nyari gara-gara lagi akan ku hajar kau. Waktu aku masih berumur 10 tahun, aku sudah masuk ke istana dengan Yan Qishan, sang Green Princess yang adalah temanku. Kau menuduh kayak enggak? Silahkan aja. Dengar, hanya aku yang bisa memukul, menghina anggota pasukan Liu Shan. Wah, cukup, hentikan. Ayo kita pergi, pasukan Liu Shan. Tunggulah pembalasanku. Ya, udah pergi sono dan jangan pernah kembali lagi. Lalu akhirnya para pasukan dari Cilin pun pergi. Kerja bagus hari ini. Kalian tidak membuatku malu punya anggota seperti kalian. Sekarang ayo kita rayakan dengan minum sampai mabok malam ini di bar Dewa Mabok. Loh, kenapa? Gak mau? Oh, Miras. Loh, kayak beda deh. Biasanya kayaknya Horas deh. Miras. Pasukan Liu Shan terlihat menarik. Mungkin kau bisa punya banyak teman di sini. Ya, siapa tahu. Oh ya, Fei Chen, aku pergi dulu ya. Kalau nggak salah kan kau ingin memberitahuku sesuatu. Si muda, aku akan tinggal di sini dan mungkin aku tidak akan pernah kembali lagi. Kalau kau merindukanku, sering-sering aja menemuiku di Nanjing. Lalu akhirnya Suwon pun pergi. Tapi pas pergi, Suwon berkata, pengkhianat. Dan Suwon pun akhirnya pergi. Lalu tiba-tiba ada daun berjatuhan nih tulisannya. Ini ada tulisan ya? Nggak tahu nanti ada tulisannya nih. Fei Chen, jangan memikirkan aku. Kalau rindu denganku, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Sekarang Fei Chen pun akhirnya masuk ke dalam pasukan Liu Shan. Shen Yiren berkata, cepat menemui adik laki-lakiku untuk menandatangani surat perjanjiannya. Kalau bisa, sekalian coba seragammu. Yang lain sudah menunggu. Aku akan menginterview kalian secara privat. Hah? Interview? Kukira sekarang aku udah diterima. Dalam hati Fei Chen, tunggu, adik laki-laki. Shen Yiren bertanya, kenapa kok kau terlihat bingung begitu? Fei Chen bertanya, enggak, maksudku adik laki-lakimu ada di mana? Di sini. Hah? Nani?
Susha berkata, hehe, dasar bodoh. Masa nggak bisa bedain cewek sama cowok? Apa? Jadi kau selalu menganggapku sebenarnya aku itu. Terus tiba-tiba tangan si Feichen dipegang sama Tangye. Terus ya lihatlah ya. Dia lanang, mas. Kau aduh, subtitle-nya. Kau ngegerepe-gerepe adikku. Aku nggak sengaja. Saya potong juga Feichen juniormu. Jangan. Sekarang kita pergi di dalam kantor pasukan Liu Shan. Bagus juga. Nah, mulai dari sekarang kalian sudah menjadi anggota pasukan Liu Shan. Tangye terlihat sangar dan mempesona. Su Xiao terlihat sangat bersemangat. Dan buat Feichen, kamu kayak tukang kebersihan. Kok bajuku beda sendiri sih? Udah, lagi pula stok seragam kita udah habis. Jadi pakai itu aja dulu. Dalam hati Feichen, katanya aku ini anggota pasukan Liu Shan. Ya udah, mulai dari sekarang kalian teman satu kerjaan ya. Silahkan memperkenalkan dirimu lagi supaya bisa saling mengenal satu sama lain. Dalam hati Feichen, memperkenalkan diri. Kalau salah sebut masalah itu bahaya nih. Aku tinggal ikutin yang lain aja lah. Dimulai dari dimulai dari Su Xiao. Namaku Su Xiao. Su dari kata Sucou, Xiao dari kata mencari tahu. Nama asliku Suhan. Aku berasal dari Nanjing dan di tahun ini umurku 16. Seni bela diri pedang diwariskan turun-temurun di keluargaku. Tujuanku mempopulerkan seni bela diri keluargaku. Dalam hati Feichen, dia itu beneran bodoh yang pertama kali datang melihat dunia. Kayaknya atasan kita gak mau mendengar hal itu. Suhan, aku tidak menyadari kalau kau punya impian yang besar. Jadi kau masuk pasukan Liu Shan untuk menaikkan kehormatan klanmu. Oh, kalau alasan saya ikut sih cuma coba-coba aja. Dalam hati Feichen, benar-benar orang bodoh top global. Mending kita fokus aja dengan jawaban Tangye. Tangye, nama asliku Yanling. Yanling, udahlah, gue panggil pakai nama pertama aja ya. Nama asliku Yanling. Di tahun ini umurku 18 tahun. Asalku dari Yanqing. Aku daftar di pasukan Liu Shan bukan untuk menjadi penjaga, tapi ingin membunuh seseorang. Dalam hati Feichen, mas, kau ini hebat juga ya, bisa tahu jawaban terburuk. Berarti IQ dia saingan sama si bodoh top global itu. Sudah kuduga, kau datang ke sini untuk balas dendam. Ketika aku mengawasi ujian kalian, aku mengenalimu sebagai anak dari Bright Moon Swordsman. Tang Nuan, sepertinya kau masih dendam dengan tragedi Shangri-La dulu ya. Aku daftar pasukan Liu Shan untuk bisa memeriksa catatan tentang kebenaran dari tragedi itu. Aku tidak akan menyerah sebelum membunuh pelakunya. Kalau Anda keberatan, aku akan pergi sekarang juga. Apa yang kau bicarakan? Sebagai pasukan Liu Shan, kita menginvestigasi kasus dan memberitahukan kebenarannya. Itulah tugas kita. Lalu kenapa kau harus mengeluarkanmu? Yanling, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Tetaplah di pasukan Liu Shan. Dalam hati Feichen, kapan giliranku? Aku lapar tahu. Daging bakar, lumpia, buah piring besar. Ming Feichen, apa waktunya makan? Sekarang giliranmu untuk memperkenalkan dirimu. Ming Feichen, 28 tahun. Aku berasal dari Nanjing, murid generasi ke-27 di perguruan Gunung Taluo. Ambisiku untuk melayani yang mulia, negara dan kekaisaran. Aku juga sudah mempersiapkan diriku sebagai anak buah yang baik. Dalam hati Feichen, Ming Feichen, kau hebat. Ya, yang kayak gitu yang namanya perkenalan diri. Tunggu, kau ada di generasi yang sama dengan si Moonchaser Swordsman yang terkenal di dunia pertarungan itu. Dia kan salah satu dari 17 Worms di Black and White Reflection. Murid satu generasi dengannya itu juga hebat-hebat. Dalam hati Feichen, sial, keceplosan. Apa? Si adik ke-6 sudah sangat terkenal. Wakil ketua Shen, sebenarnya Shen Yiran berkata, kok bisa-bisanya yang lain hebat-hebat dan kamu itu malah kasihan. Tapi punya kenalan orang hebat lumayan juga. Kemampuan bela dirimu itu cacat. Jadi belajar sama teman seperguruanmu ya, setidaknya untuk bela diri. Ya siap, Anda benar wakil ketua Shen. Dalam hati Feichen, untung aja dia otaknya juga kurang encer. Shen Yiran berkata, oke, itu aja untuk hari ini. Silakan istirahat. Besok pagi di jam yaitu sekitar 5-7 pagi, kalian akan berkumpul di depan aula. Aku punya tugas untuk kalian. Siap wakil ketua. Dan akhirnya mereka pun pergi. Dalam hati Feichen, dan akhirnya bisa bebas juga dari hari yang menyeramkan ini. Tiba-tiba, Ming Feichen, kau tetap di sini. Dipanggil lagi. Lalu akhirnya, ini sekarang udah malam hari ya. Bos, jadi ada urusan apa? Anda tahu kan kalau cewek dan cowok berduaan malam-malam itu di antara mereka ada setannya. Kayak jadi gosip gitu. Dalam hati Feichen, buruan, kalau kelamaan aku bisa ketahuan nih. Ada beberapa hal yang tidak bisa diomongin di depan Su Xiao dan Tangye. Intinya, dalam hati Feichen nggak bisa diomongin di depan Su Xiao. Jangan-jangan, oh begitu. Jadi sekarang tugasnya orang yang super ganteng dan kece. Misi besok itu sepertinya akan ribet. Su Xiao dan Tangye kayaknya kurang bisa menghadapinya.
Sebagai orang yang paling tua, kau jaga mereka ya. Ya walaupun kemampuanmu cacat, setidaknya kau sudah punya pengalaman hidup di dunia pertarungan. Jadi mereka seharusnya belajar dari pengalamanmu. Hah, kok kayak lagi nggak dipuji ya? Ya, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Kalau tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Tunggu dulu. Sekarang masalah bisnis sudah selesai. Saatnya masalah pribadi. Masalah pribadi? Kau tadi ngeliatin tete aku kan? Enak aja. Aku tuh lihat pir sangat besar tahu. Ngeles mulu. Mamam nih pir. Tendangan penghancur kantong menyan. ya tete Allah. Dan di sini ternyata ada seekor burung hantu. Dimana dia nggak tahu. Gue nggak tahu ini direncanakan atau enggak ya, cuma lalu setelah itu burung hantunya pun dia pergi. Narasi, akankah masalah dia di masa lalu akan menghilang ketika Ming Feichen jadi anggota pasukan Liu Shan? Ataukah ada masalah baru yang menghampiri? Sekarang kita pergi ke halaman asrama pasukan Liu Shan yang sebentar lagi jam mau tadi ya. Kak Tang, kok bangunnya pagi banget? Aku baru aja lihat kau kembali. Tangnya berkata, sudah kebiasaan untuk latihan. Terus kalau saudara Ming di mana? Susha menjawab, kayaknya masih tidur. Tadi sih ku dengar masih ngorok. Bahaya tuh. Wakil Ketua Shen sudah menunggu kita. Aku akan membangunkan dia. Sekarang kita pergi dalam kamar di mana di sini bener Feichen masih ngorok. Saudara Ming. Saudara Ming, bangunlah. Mbak Xiao Cui jangan nakal deh. Xiao Cui, siapa tuh? Feichen ngigo. Aku akan bangun kalau kau bisa menjawab pertanyaanku. Pertanyaan? Kenapa bulan terlihat seperti bulan purnama? Padahal orang lain sedang berpisah. Apa hayo? Tangye menjawab, halah pertanyaan ngawur gitu. Udah, jangan main mulu. Ayo bangun. Jangan menarikku. Terus tiba-tiba Tangye dilempar diempaskan keluar tembus jendela genteng, dan dia pun jatuh. Kan ada jawabannya. Kenapa bulan terlihat seperti bulan purnama padahal orang lain sedang berpisah? Aku bisa menggunakan serangan Pegasus Meteor Fist. Itu ngomongnya emang ngelantur ya guys ya, karena kan lagi ngigo gitu. Dan kali ini gantian Susha yang masuk. Gimana dia ngelihat jendela lagi sih? Atap cok. Dan ternyata Su Xiao langsung nyerem Feichen pakai air. Siapa di sana? Aku. Dan Feichen sadar dan langsung pergi berangkat melesat. Kan gara-gara kamu kita jadi telat. Itu kan salahmu. Kenapa nggak bangunin dari tadi? Kau ngerasa benar. Kamu lah yang salah. Ya udah, karena kita punya pikiran masing-masing, kita berpencar aja. Duluan dulu. Tunggu. Sekarang kita pergi ke tempat berkumpul pasukan Liu Shan. Ming Feichen, seperti aku salah telah mempercayaimu tadi malam. Kalian bertiga telat semua. Kalian anggap aku ini apa? Feichen berkata, bos, bukannya aku mau telat. Sebenarnya Su Xiao kan masih muda. Jadi dia terlalu bersemangat dan susah dibangunin pas paginya. Aku disiram dia dengan air dingin 3 kali supaya dia bangun. Beneran. Wakil Ketua Shen, maafkan aku. Sebenarnya semuanya ini salahnya si hentikan, karena ini pelanggaran pertamamu. Aku tidak akan menghukummu kali ini. Kalau kau mengulanginya lagi, akan kuhukum kamu. Coba contohlah si Ming Feichen yang rajin ini. Hah? Apa? Di mana Tangye? Tangye di Feichen berkata, dia kayaknya kelamaan latihan terus lupa waktu. Ya udah, ini misi darurat. Jadi kita tidak akan menunggu dia. Kasih tahu aja dia nanti. Siap, Bos Shen. Kalian bertiga beruntung. Baru juga masuk, udah dapat kasus langka. Kalau kalian bisa menyelesaikan kasus ini, kalian langsung dapat promosi jadi baron dan menjadi terkenal sana sini. Dalam hati Feichen, aku cuma mau supaya aku itu tidak dikenali banyak orang. Ya udah, pura-pura sakit aja dah. Karena kantor di desa Peach Blossom itu bodoh, kasus ini dianggap sebagai perbuatan makhluk gaib. Makanya kasus ini baru dilaporkan. Wakil Ketua Shen, kalau tidak ikut, kalian akan langsung dikeluarkan. Karena ini kasus pertama untuk mengembalikan kehormatan pasukan Liu Shan. Terus, kamu kenapa lagi? Feichen menjawab, tidak apa-apa Wakil Ketua. Ada sangat benar sekali. Aku akan mendukungmu sepenuh hati. Wakil Ketua Shen, nanti kalau ada setan beneran gimana? Karungin, terus bawa ke sini. Walaupun tugas penjaga Cilin mengatasi masalah demon dan kekaisaran mengurus masalah korupsi, tugas pasukan Liu Shan untuk menjaga kedamaian dan keadilan dengan cara menyelesaikan masalah dan melindungi masyarakat. Apa kalian mengerti? Siap, mengerti. Ming Feichen, mengerti bos. Dan akhirnya mereka berdua pun berangkat. Xiao, kau ngerasa ada yang ketinggalan nggak? Kayaknya enggak, aku bawa token dan seragam. Loh, kok aneh ya? Senjataku juga sudah ada di sabuku. Tunggu, berhenti. Ada apa Kak Ming? Kencing. Su Xiao, dengar ya. Bisa nggak memperhatikanku terus? Gak konsen nih pipisnya. Oh iya. Tiba-tiba, seseorang, tolong. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!